Setelah menulis kita juga mencermati yang dilakukan para imam ulama kita adalah melakukan kaderisasi. Kita tahu Kiai Lutfi ya melalui pesantren ilmu Al-Quran, melalui Ribat Al-Murtadha Al-Islami ya di situ isinya kaderisasi, mencetak pejuang-pejuang, mencetak calon dai-dai yang bisa melakukan dakwah. Tapi kita ingin tanya kepada beliau, frame dalam pemikiran beliau untuk kaderisasi ini seperti apa? Saya sebenarnya ringan ya, saya ini senang dengan generasi muda yang aktif, itu pertama ya. Jadi kalau jadi generasi muda itu jangan pasif, tapi aktif lah. Aktif berpikir, aktif bergerak dan segala macam. Jadi dalam dunia kaderisasi itu tidak harus dalam tulis menulis saja. Kalau di tempat saya dan juga saya membuka beberapa pelatihan-pelatihan di beberapa tempat itu ya. Itu santri-santri ini bisa nanti dicoba juga, ini ada santri-santri ribat saya bawa itu. Kalau di ribat itu ngambil satu anak suruh ceramah jadi sudah. Begitu, tanpa dilatih, tanpa persiapan jadi sudah. Itu karena saya mewajibkan mereka, kamu harus bisa bicara ya. Saya karena punya pengalaman ya ikhwan ya. Saya itu ketemu dengan beberapa alumni pesantren, bahkan mondoknya itu 20 tahun, kadang-kadang 30 tahun. Itu kalau baca kitab itu kalah kita itu ya. Tapi begitu disodori mic nggak bisa bicara. Saya bilang kan kasihan ini, ilmunya kan nggak manfaat. Ya, kamu mulai kecil-kecil gini bicara dong. Itu. Latihannya gimana? Nggak usah yang tinggi-tinggi. Kamu bicara masalah kebersihan, hobimu apa. Yang penting harus bisa bicara. Itu kaderisasi dari segi dunia dakwah yang nanti bisa dimasukkan kepada dunia apa tadi itu ceramah dan lain sebagainya. Namanya di Indonesia dunia dakwah itu ya ceramah umumnya kan begitu ya. Nah, juga ada santri-santri yang mengikuti, saya suka menulis akhirnya dicontoh begitu ya. Ini kaderisasi juga. Kemudian yang utama bagi saya adalah begini ya. Frame yang ingin saya bangun itu, sampaikan ilmu pesantren itu loh yang sudah di buku-buku itu loh yang diajarkan oleh kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita, sampaikan kepada masyarakat dengan bahasa kalian. Nah kalian kan muda kan sekarang ya, kalau orang tua orang zaman dahulu kan ini bahasanya masih tinggi atau halus-halus. Kalau bahasa kita, lu gue lah katanya begitu ya. Gak apa-apa sampaikan, asalkan itu dengan baik dan isinya yaitu kitab-kitab misalnya taklimu ta'lim kan gitu. Taklimu ta'lim itu kan makna pegon itu kan sulit dibaca sama anak-anak kampus. Itu tulis isinya sama, judulnya sama tapi pakai bahasa kalian sendiri. Maka itu, jadi sebenarnya ringan, tidak berat. Yang ingin saya sampaikan itu ringan. Apa yang kita pelajari dari guru-guru kita, sampaikan dengan bahasa kita kepada masyarakat. Itu. Kalau setiap orang melakukan itu, ya insya Allah umat Islam itu akan tahu agamanya. Masalahnya kita kadang-kadang nggak begitu. Kita ini, mohon maaf ya, kita yang sudah jadi ustadz itu ya. Sudah jadi ustadz itu. Kadang-kadang, juga jadi kiai lagi kadang-kadang. Nggak bicara kalau nggak diundang. Nah ini kalau sudah nggak pernah diundang, nggak bicara, ilmunya mati. Maka kalau orang nggak diundang, tulis dong. Kan begitu. Kamu punya handphone, pakai dong. Kan gitu, handphone itu sebagai dakwamu. Itu juga kan, bernilai gitu. Kata ayah saya, kan gitu ya. Likulli syai'in zakatun, wa zakatul ilmi at-ta'lim. Segala sesuatu itu ada zakatnya, dan zakatnya ilmu itu mengajarkan. Apa harus mengajar pakai lisan? Itu kalau mampu baik. Kalau enggak pakai tulisan dong. Pakai nasihat, pakai oret-oretan. Bila perlu memang, saya ini pelukis. Ya tulislah. Lafaz-lafaz Allah itu apa. Kasih sama orang-orang. Begitu, ini kan juga dakwah. Maka bagi saya sebenarnya kaderisasi itu praktis ya. Praktis, langsung praktek di lapangan. Tapi semua dibingkai oleh agama atau ajaran agama Islam. Begitu ringkasnya. Nah, berarti pentingnya kita humble, confidence dan humble, tetap rendah hati, tapi harus percaya diri. Penyakitnya santri ada dua, kalau nggak sombong minder. Namanya penyakit harus dihilangkan. Tapi harus, kata beliau, didasari keilmuan agama. Berarti kita juga harus qualified. Baik. Dan kalau mau jadi orang luar biasa ya jangan biasa-biasa. Jangan biasa-biasa, harus tampil nanti santri itu akan dilihat oleh gurunya
Ini bakatnya di mana? Itu nanti akan dikembangkan dan akan mendapatkan pengembangan. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Beriman ditambahi hidayahnya oleh Gusti Allah. Tampilkan dulu, buktikan di depan guru, di depan lembaga, di tengah lembaga pendidikan ini bakat minatmu, kemudian keinginan kemauanmu. Aja regut aja ya, ayo yang regut-regut itu. Ada tambahan sedikit. Iya. Dulu ada pengalaman sebenarnya saya itu masalah gimana kalau murid-murid saya itu saya harapkan untuk bisa berceramah semua gitu ya. Dulu ada pelawak, dulu ya. Dulu ada pelawak. Pelawak itu ya namanya pelawak lah gitu. Tiba-tiba diundang pengajian, yang isi dia. Nah waktu itu zamannya SDSB. SDSB itu perjudian yang dibingkai atau disusun seperti beli karcis olahraga gitu. Tapi itu sesungguhnya adalah perjudian, namanya SDSB. Nah, si pelawak ini tiba-tiba diundang pengajian. Gitu ya. Saya nggak tahu itu pembicara utama atau nggak tahu. Pokoknya ada pengajian terus ngundang si pelawak ini ya. Yang unik, si pelawak ini mengatakan, SDSB itu enggak apa-apa, boleh-boleh saja gitu ya. Akhirnya ada kejadian, saya punya family, yang family saya ini punya pembantu. Lah pembantunya ini perempuan, dia suka beli SDSB, begitu. Lah nama pelawaknya itu Sobur. Nah, cuman saya apa itu yang Sobur atau enggak, walau alam enggak tahu saya. Tapi dulu namanya di Sri Mulat itu ada namanya Subur itu ya. Mungkin juga yang Subur itu mungkin ya. Saya nggak tahu lah, nggak ngerti saya. Intinya family saya itu kemudian beli SDSB, ketahuan juragannya. Juragannya itu kemudian bilang sama saya, harus gimana saya katanya. Bilang itu kan haram, nggak boleh beli SDSB. Jawabannya begini, loh katanya Ustadz Subur boleh kok. Saya kata Ustadz Subur siapa? Yang kemarin pengajian itu di sana itu. Loh itu kan pelawak. Nah, dari sini saya katakan, yang pelawak saja berani mengaji sampai yang haram dihalalkan. Gimana dengan santri? Nah, gitu kan? Maka santri pun harus bisa, jangan kalah sama pelawak gitu. Nah, kalau masih di pondok sudah harus belajar ceramah, belajar ini praktek dan segala macam begitu. Toh masih ada ustadznya kalau salah. Tapi kalau nanti sudah keluar salah, siapa yang jadi pentasenya? Kalau saya punya keyakinan gitu. Jadi murid-murid saya itu saya ajari ceramah ini dan segala macam. Alhamdulillah kemarin itu ada Muhammad Pak Abud itu diundang Isra Mi'raj kemarin. Alhamdulillah usianya berapa ya? 16 barangkali. Diundang Isra Mi'raj di Lawang. Ala kulli hal, berani kamu berani. Karena di pondok sudah keseringan. Bosen ceramah di pondok karena sudah terlatih bosen. Jadi ceramah di masyarakat. Ya Alhamdulillah. Saya dengar dari orang-orang yang hadir gimana? Muhammad, Bu Agus, Alhamdulillah. Ini kan terlatih. Begitu. Usia 16 tahun tapi sudah beberapa kali diundang ceramah itu. Mana Muhammad? Mana? Ta'al. Nah ini. Ini bukti bahwa selagi di pesantren tidak apa-apa sudah. Toh kalau salah ada yang mentaseh ya. Nah ini. Nah, diundang di mana kemarin? Di Majelis An-Nahdiyin. Majelis An-Nahdiyin. Ceramah apa? Ceramah Isra Mi'raj dan masalah adzan. Ya terima kasih. Masalah adzan ya, masalah adzan yang dipermasalahkan ya dari Kemenak itu ya. Baik, luar biasa kan gitu. Usia berapa? 14, bukan 16, 14 sudah berani. Begitulah. Jadi itu yang maksud saya adalah kaderisasi mumpung di pesantren. Nah tidak apa-apa, di ceramah saya biasanya kalau anak-anak pulang liburan, gak apa-apa, kamu pamitan pulang gak apa-apa, tapi minta sama ayahmu biar bisa ceramah di musolamu, gitu saya. Akhirnya mereka jadi berani, begitu.